Dukang Erik terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu telah membawa masalah ini, jadi apalagi yang bisa aku hentikan? Saya harap Anda dapat menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari saya dalam perang ini. Jika tidak, saya akan menyarankan di depan Lord Zeus. Anda tahu aturan seluruh acara. Mendengar kata-kata Dukang Erik, Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Setelah pencapaian, Qin Yichen masih perlu menunggu sekitar setengah hari untuk semua saksi berpartisipasi dalam diskusi untuk menentukan apakah akan memberikan rahmat. Sekarang Dukang Erik telah mengungkapkan pikirannya di Qin Yichen. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Qin Yichen. Dukang Erik menepuk bahu Qin Yichen dengan keras. Bekerja keras dan tunjukkan kekuatan dan levelmu yang sebenarnya. Qin Yichen hanya mengangguk tanpa suara. Dia sangat jelas bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan persetujuan Zeus dan menyingkirkan identitas memalukan ini. Apakah itu dewa liar atau orang mencurigakan yang dicurigai oleh Zeus? Identitas ini tidak cukup untuk membuatnya merasa nyaman di Olympus. Bahkan lebih tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kecurigaan dari dirinya sendiri. Semua kedamaian hanya sementara. Keraguan dan ketidakraguan hanyalah pikiran yang lewat. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan menggeram pelan. Semua orang mendengarkan dan bersiap sesuai dengan kata-kata saya sebelumnya. Dukang Erik di samping menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan hanya bisa menanggapi. Menurut instruksi Lord of Light, siapapun yang tidak patuh akan diasingkan dari kuil dan diasingkan ke kehampaan. Pengusiran dari kuil sudah merupakan hukuman besar bagi orang-orang percaya ini, dan sekarang mereka harus menambahkan pengusiran ke kekosongan hukuman ini tidak terlalu keras. Apa yang terjadi hingga Dukang Erik mengajukan permintaan seperti itu? Tepat ketika semua orang bingung, Qin Yichen akhirnya melihat mereka. Masalah ini ada hubungannya denganku, tolong bantu. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, meninggalkan kerumunan, dan datang ke langit terbuka, menghadap ke langit dan bumi di bawah. Setelah beberapa saat, matanya beralih ke suatu tempat dalam asap hitam. Di sana, ada lingkaran sihir yang ditinggalkan Lin Bai. Terlambat meledak. Ini adalah mahakarya lain dari Qin Yichen. Ini menunda letusan lingkaran sihir tanpa batas waktu dan membeli cukup waktu untuk dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cara terbaik bagi Qin Yichen untuk membuat masalah, tetapi dia memiliki alibi. Sekelompok orang percaya menyaksikan Qin Yichen berdiri di udara, tanpa niat mengambil tindakan sama sekali. Melihat ke bawah lagi, masih ada asap hitam yang tenang, di mana ada tanda-tanda menghilang. Semua orang tidak tahu harus berkata apa dalam hati mereka, hanya menonton dalam diam. Seiring waktu berlalu, setengah momen telah berlalu. Para penyembah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Apa yang Lord of Light katakan sebelumnya? Setengah jam atau setengah jam, kan? Itu benar. Dalam setengah saat, semua orang bersorak dan bersiap dengan baik. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dikeluarkan dari kuil, dan kamu akan malu melihat orang tua Izumi. Ya, kita tunggu saja dan lihat apakah asap hitamnya akan hilang, meski aku skeptis. Semua diskusi di belakangnya jatuh ke telinga Qin Yichen, tetapi Qin Yichen tidak tergerak. Masih berdiri di sana, melihat ke bawah. Di mana kesadarannya menyapu, tata letak lawan terungkap sepenuhnya. Asap hitam, seperti kabut hitam di gua sekte pembunuh dewa, tampaknya secara khusus ditujukan pada kekuatan kepercayaan, dan tidak ada yang menghalangi energi spiritual. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mempertahankan ketenangan di permukaan. Karena dalam asap hitam di bawah, hampir 10.000 orang telah berkumpul, dan mereka menunggu kesempatan, menunggu saat orang percaya bersantai, memberi mereka kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Pada saat ini, siapapun yang mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu akan dikalahkan sepenuhnya. Seperti dugaan Qin Yichen, dia bisa menunggu di sini dengan sabar, tetapi lawannya tidak bisa bertahan terlalu lama. Karena dengan berjalannya waktu, Zeus dapat mentransfer lebih banyak kekuatan dari berbagai tempat, dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan mungkin sarang lama akan diambil oleh Zeus. Mereka hanya bisa memilih untuk menyerang dengan cepat dan menangkap Olympus dengan potensi guntur. Bahkan sebentar saja sudah cukup. Melihat bahwa orang-orang ini masih berusaha merekrut Gilgamesh, Qin Yichen tahu bahwa mereka belum siap untuk mengambil alih Olympus. Pertempuran ini hanya untuk mematahkan mitos tak terkalahkan Olympus. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan banyak pikiran muncul di benaknya. Ada yang ofensif dan defensif, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Orang-orang percaya yang diambil dari berbagai kuil ini tidak bersatu, dan bahkan dapat dikatakan sebagai prajurit yang tidak terlatih dengan kepatuhan yang sangat rendah. Setelah mereka melihat kekuatan kabut hitam, mereka bahkan lebih enggan untuk mengikutinya ke dalam asap hitam. Adapun pertahanan in situ, itu adalah metode terbaik yang bisa ditemukan Qin Yichen. Qin Yichen bahkan tidak berani menggunakan metode membelah dan menyerang pasukan dengan disiplin yang buruk. Tanpa dukungan Dukang Erik, masih menjadi masalah berapa banyak orang yang bisa dia perintah. Bagaimanapun,
Dia hanyalah dewa liar. Dan di mata orang-orang percaya ortodoks ini, statusnya sedikit lebih rendah dari mereka. Jika Anda ingin memerintah mereka, Anda setidaknya harus menjadi dewa ortodoks. Dewa liar? Hanya bercanda. Qin Yichen memandang lawan di bawah dengan ringan, dan kesadarannya secara diam-diam terhubung ke arah ledakan yang tertunda. Setiap kali lawan menyerang, inilah saatnya dia melakukan serangan balik. Pada saat serangan lawan, ganggu tata letak mereka, biarkan mereka jatuh ke dalam kekacauan, dan kemudian biarkan para pengikut kuil Zeus bergegas untuk membunuh kuartet. Ini adalah cara paling aman saat ini. Qin Yichen memandang semua orang dengan ringan, dan hatinya menjadi sedikit lebih serius. Orang-orang ini lebih sabar daripada pengikut Zeus. Saat mata Qin Yichen menyapu, hatinya menjadi semakin serius, karena 10.000 orang di kabut hitam di bawah terdiam, dan setengah saat berlalu, dan tidak ada tanda-tanda relaksasi sama sekali. Seperti binatang berburu, menahan napas, tidak ada cacat sama sekali. Qin Yichen memandang mereka dengan ringan, dan hatinya menjadi sedikit lebih bermartabat. Jika ditunda seperti ini, saya khawatir para pengikut Zeus akan menjadi yang pertama mengungkapkan kekurangan. Qin Yichen tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Telinganya dipenuhi dengan kecurigaan orang-orang percaya ini. Sudah setengah jam, kenapa masih tidak ada kabar? Kapan kabut hitam akan menghilang? Siapa tahu, tapi jangan bicara omong kosong, itu hanya setengah jam lagi. Saya pikir itu yang disebut Lord of Light yang hanya berpura-pura menjadi hantu. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan Lord Dukang Erik. Dia benar-benar berpikir bahwa embusan angin dapat meniupnya. Aku mempertimbangkan kembali. Tidak mungkin benda ini bubar secara sukarela. Saat diskusi semakin keras, Qin Yichen melihat kembali ke orang-orang percaya, yang menjadi sedikit mengendur. Orang-orang yang ditugaskan untuk berpatroli di bawah tanggul untuk serangan diam-diam hanya berpura-pura terbang, tanpa niat untuk mengamati sama sekali. Pikiran Qin Yichen berubah, dan kemudian dia batuk ringan, dan energi spiritual terdiam. Dengan Qin Yichen sebagai pusatnya, langit dibagi menjadi dua bagian. Karena umpan ini tidak cukup, izinkan saya menambahkan sedikit godaan kepada Anda.